pelakor lebih cantik, lebih kaya, dan lebih segalanya dari istri Syah. Nah, gimana cara mengalahkannya ya? Oke, lanjutkan nonton video ini sampai habis biar tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, saya tahu persis gimana rasanya ada di posisi Bunda yang saat ini suaminya berpaling pada wanita lain. Yang mana wanita lain ini secara kasat mata itu punya banyak keunggulan atas diri Bunda. Entah itu dia lebih cantik, lebih kaya, lebih menggairahkan, dan seakan-akan itu lebih segalanya dari Bunda. Ya pastinya dalam hal ini Bunda merasa minder dan belum apa-apa itu bikin Bunda down. Aduh, ini bisa nggak ya suamiku itu balik ke aku? Aduh, kayaknya susah deh. Pelakornya kelas kakap, dia cantik, dia lebih muda, punya ini, punya itu. Ya wajar Bun kalau Bunda pernah kepikiran seperti itu, karena itu sangat manusiawi sekali. Oke, kabar baiknya Bun, ketika Bunda ada di titik terlemah seperti ini, maka disitulah sebenarnya Allah itu sedang dekat sama Bunda. Kok bisa Bun? Karena Allah itu selalu mendampingi hambanya yang lemah dan terzolimi. Ya, dalam sebuah riwayat, Nabi Musa itu pernah bertanya sama Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, di mana aku harus mencarimu?" Nah, lalu Allah menjawab, "Carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Sesungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak 1 bak, ya alias 2 lengan. Kalau tidak begitu, mereka pasti roboh atau binasa." Nah, jadi Bunda, pahamilah bahwa ketika kita merasa lemah dan hancur hatinya, sebenarnya ada Allah yang dekat di sebelah kita. Ya, kalau Allah tidak mendampingi kita, ya mana mungkin kita sudah nggak berbentuk lagi. Nah, itulah kenapa sebenarnya justru ketika momennya genting semacam ini, itu sangat afdol sekali Bun untuk berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Ya, justru di momen seperti ini, ketika Bunda mendekat sama Allah, Allah itu langsung menyambut Bunda. Gak pakai nanti-nanti Bun. Karena itulah banyak istri yang ada di fase semacam ini datang ke saya untuk minta dibimbing. Ya, tidak hanya soal bagaimana menyadarkan suami, tapi juga bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Makanya bimbingan di tempat saya itu melibatkan 2 unsur Bun, yaitu unsur usaha lahiriah dan unsur ikhtiar spiritual. Nah, di titik nadir semacam ini, ketika Bunda merasa semuanya di sini sudah nggak mungkin, maka langkah yang terbaik dan paling bijak adalah keluar dari persaingan. Hindari persaingan secara lahiriah dengan pelakor, lalu beralihlah melalui jalur langit. Kalau pelakor yang merebut suami Bunda ini nggak lebih bagus dari Bunda, Bunda mungkin masih punya ego ya, punya rasa gengsi, bahkan bisa jadi masih punya rasa angkuh untuk mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tapi ketika si pelakor ini secara matematika lahiriah itu jauh di atas Bunda, nah ini justru di sini Bunda tidak akan mengandalkan apapun kecuali pertolongan Allah. Justru Bun, disinilah ketauhidan Bunda itu benar-benar diasah. Keimanan Bunda ya benar-benar ditempa, dan keyakinan Bunda itu benar-benar diuji. Dan kabar baiknya, Allah itu maha adil Bun. Allah tidak memberikan seseorang untuk terus-menerus sengsara tanpa memberikan pertolongan. Dan kabar gembira lainnya adalah Allah itu mau memenangkan siapapun. Gak peduli dia lebih kuat atau lebih lemah, lebih cantik atau kurang cantik, lebih hebat atau tidak berdaya, banyak maupun sedikit, semuanya bisa saja Allah berikan kemenangan. Kalau kita ingat Bun, pertarungan antara Talut dan Nabi Daud melawan Jalut. Pasukan mereka ini sedikit dan kecil. Mereka merasa lemah, tapi Allah kuatkan mereka. Bahkan didokumentasikan dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit, kecil, lemah dapat mengalahkan golongan yang banyak, besar, kuat dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, berapa banyak orang-orang yang lemah justru bisa menggulingkan kekuatan besar karena kehendak Allah, termasuk Bunda. Nah, kuncinya ada 3 Bun. Jadi yang pertama,